Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Tuti Herwati dalam pembelajaran IPA. Apa kabar semuanya? Bu Guru doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep tekanan pada zat padat. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan tentang tekanan pada zat cair yang biasa dikenal dengan nama tekanan hidrostatis. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yaitu 1. Menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. 2. Menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Kalian suka berenang? Jika kalian sedang berenang, pernah tidak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam dan kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasa tertekan ketika berada dalam air? Sebenarnya apa yang menyebabkan kita merasa tertekan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Zat cair memiliki massa dan juga memiliki berat. Maka zat cair akan memberikan tekanan meskipun dalam keadaan diam atau statis. Tiap benda yang berada dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini, ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi dengan air, kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa air memberikan tekanan dan ketika ada celah maka air akan segera keluar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Nah, kalian suka menyelam tidak? Kalian tahu tidak kenapa seseorang dapat terapung saat menyelam? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak bagaimana penjelasannya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis juga tergantung dari ketinggian zat cair, massa zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Jadi, ketika kita masuk ke dalam kolam, kita akan merasakan badan kita terapung karena akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dari gaya gravitasi inilah berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Hal ini disebabkan karena ketika benda masuk ke dalam air, ada dua tekanan yang terjadi, yaitu 1. Adanya tekanan ke bawah, yaitu gravitasi. 2. Adanya tekanan ke atas, yaitu daya apung.
Seseorang bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya, sehingga jika massa jenisnya lebih besar dari air, maka seseorang akan tenggelam. Namun, jika massa jenisnya lebih ringan dari air, maka seseorang akan mengapung. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu ada massa jenis, gravitasi, dan juga ketinggian atau kedalaman air. Tekanan hidrostatis adalah karakteristik yang dimiliki benda, yaitu hasil dari massa jenis dikali gravitasi dan dikali kedalaman. Jadi, tekanan diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Itulah sebabnya kita bisa tahu kalau kedalaman akan berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Hal lain yang perlu kalian ketahui adalah ketika sesuatu bisa masuk ke dalam air, artinya massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis air. Bagian ini juga yang menyebabkan seseorang seimbang dan bisa mengapung di air tanpa peduli sebesar apapun massa benda yang dimiliki oleh orang itu. Nah, hal ini juga yang menjelaskan semakin tinggi kedalaman air, maka tekanan yang akan didapat juga semakin tinggi. Makanya ketika menyelam semakin ke bawah, semakin kita merasa ada tekanan yang membuat kepala kita sakit. Jika semakin tinggi kedalaman air, seseorang tidak akan mampu menyelam terlalu dalam. Makanya dibuatlah kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi besarnya tekanan hidrostatis di dalam kapal tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Untuk soal pertama, perhatikan gambar berikut. Ada gambar akuarium yang di dalamnya berisi ikan. Tentukan tekanan hidrostatis yang terdapat pada mulut ikan. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama adalah massa jenis, dilambangkan dengan Rho. Sesuai dengan gambar yang ada di soal, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya adalah kedalaman ikan atau H. Nah, karena yang ditanya adalah kedalaman ikan, jadi kita harus mengukur jarak dari atas permukaan air sampai ikan. Jadi kita cari selisihnya ya. Seluruh permukaan air dikurangi dengan batas antara dasar sampai ke ikan. Jadi 14 dikurang 4 sama dengan 10 cm. Selanjutnya diubah satuannya dari cm menjadi meter, kita bagi dengan 100. Kita coret dulu nolnya 1. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 meter. Untuk gravitasinya, karena tidak diketahui di soal, maka dianggap gravitasi bumi kita adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang dicari adalah tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi tekanan hidrostatisnya sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, Rho-nya 1000 kali gravitasinya 10 kali kedalamannya adalah 0,1. Untuk mempermudah, kita coret dulu nolnya 1. Selanjutnya 1000 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1000 Pascal. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar kedua penyelam berikut ini. Ada dua orang penyelam yang menyelam di kedalaman yang berbeda. Pertanyaannya, berapa tekanan hidrostatis kedua penyelam? Dan diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter
per sekon kuadrat. Yang diketahui yang pertama adalah Rho sama dengan 1000 km per meter pangkat 3 sesuai dengan ada yang digambar. Kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung berapa kedalaman penyelam A. Untuk kedalamannya kita hitung dari atas permukaan air sampai ke penyelam A, yaitu 20 meter. Selanjutnya untuk kedalaman penyelam B, kita juga harus mengukur dari atas permukaan air sampai ke penyelam B. Jadi untuk mengukurnya kita harus mencari selisih dari seluruh permukaan air dan batas dari dasar sampai ke penyelam B. Jadi untuk kedalaman penyelam B adalah 50 dikurang 10 sama dengan 40 meter. Nah, kita tulis dulu ya. Untuk kedalaman penyelam A sama dengan 20 meter dan kedalaman penyelam B sama dengan 40 meter. Selanjutnya kita akan menghitung berapa tekanan hidrostatis pada penyelam A dan B. Untuk penyelam A kita hitung dengan mengalihkan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 20 sama dengan 200.000 Pascal. Untuk tekanan hidrostatis penyelam B, kita menggunakan rumus yang sama, Rho kali G kali H atau kedalaman penyelam B sama dengan 1000 kali 10 kali 40 sama dengan 400.000 Pascal. Nah, mudah kan anak-anak? Berikut ini adalah penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dinding bendungan paling bawah didesain lebih tebal dari dinding bagian atas agar dinding bendungan tidak jebol dengan tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, ada kolam renang. Dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Yang ketiga, kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga dibuat kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Dan yang keempat adalah lubang tangki penampungan air. Posisi keran pada penampungan air diletakkan pada bagian bawah agar keseluruhan air dalam tangki bisa dialirkan. Selain itu juga agar air yang mengalir lebih deras karena semakin ke bawah tekanan hidrostatis semakin besar. Baik anak-anak, demikian tadi materi kita kali ini. Bu Guru berharap semoga kalian paham dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti materi berikutnya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.